Militan Hamas mengeluarkan pernyataan yang membantah klaim baru media Israel terkait pembunuhan mantan kepala biro politiknya Ismail Haniyeh. Hamas menolak keras pernyataan Israel tentang cara mereka membunuh Haniyeh di Teheran. Dikutip dari Tribun News, dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, Hamas menegaskan bahwa penyelidikan bersama antara lembaga keamanannya dengan aparat keamanan Iran telah menunjukkan taktik Israel untuk menghabisi Haniyeh. Militan Palestina itu menyebut bahwa Haniyeh dibunuh oleh peluru kendali seberat 7,5 kg bahan peledak. Peluru kendali itu disebut terkoneksi dengan sinyal telepon seluler Haniyeh. Menurut pihak Hamas, klaim yang dibuat Israel hanyalah upaya putus asa untuk mengalihkan opini publik dari rentetan kejahatan yang dilakukan IDF. Seiring dengan hal ini, beredar versi lain terkait cara Zionis melumpuhkan Haniyeh. Dalam laporan yang dirilis KBRNI, bom diletakkan di bantal yang digunakan oleh mantan kepala biro politik Hamas tersebut. Dilaporkan bom itu ditempatkan di kamar Haniyeh sebelum upacara pelantikan presiden baru Iran. Media Israel kembali mengungkap informasi baru terkait pembunuhan mantan kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh. Seperti diketahui, Haniyeh terbunuh di Teheran, Iran pada 31 Juli 2024 lalu. Ia tewas akibat ledakan bom di kamar tempatnya menginap. Diketahui, Haniyeh berada di Teheran untuk menghadiri pelantikan presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian. Dikutip dari Tribun News, dalam sebuah laporan baru, media Israel Channel 12 mengungkap bahwa bom yang menewaskan Haniyeh diletakkan di bantal yang ada di kamar tempat bos Hamas itu menginap. Laporan tersebut diklaim berasal dari narasumber dengan label informasi yang eksklusif. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Katz juga mengakui bahwa Tel Aviv bertanggung jawab atas terbunuhnya Haniyeh. Dalam pidatonya, Katz mengakui pembunuhan itu saat mengeluarkan ancaman pada Houthi Yaman. Pasukan Israel dilaporkan melanggar kesepakatan gencatan senjata di Lebanon 6 kali dalam sehari. Disebutkan pelanggaran itu terjadi pada hari ke-32 gencatan senjata Israel dengan Hizbullah pada 28 Desember 2024. Aksi pelanggaran ini menandai ketegangan yang mengancam bubarnya kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Dikutip dari Tribun News, sejak gencatan senjata dimulai pada 27 November 2024 lalu, tentara Israel IDF disebut telah melakukan sebanyak 325 pelanggaran. Operasi pelanggaran IDF itu mengakibatkan 33 kematian dan 37 cedera. Pelanggaran itu dilaporkan meliputi pembakaran, pemboman, peledakan, serta lesatan tembakan. Dilaporkan di kota Kfar Kila, Yaron, dan Nabatiyeh, pasukan Zionis meledakkan sejumlah rumah. Sementara itu di Taina, IDF menggeledah rumah-rumah sebelum akhirnya membakar properti tersebut. Sedangkan di kota Nahoradzira, tentara Israel melesatkan tembakan dan mencegah para nelayan Lebanon mengambil perahu dan barang-barang mereka di pantai. Pasukan Israel dikabarkan membebaskan 20 tahanan Palestina pada Minggu 29 Desember 2024. Para tahanan itu dipulangkan melalui penyeberangan Karem Abu Salem yang ada di ujung tenggara jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, 20 warga Palestina itu diketahui telah ditahan sejak serangan Israel di Gaza Utara dimulai pada 5 Oktober. Dilaporkan warga yang dibebaskan itu mengalami penyiksaan saat berada dalam tahanan pasukan Zionis. Lebih lanjut, para tahanan yang dipulangkan itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Eropa Gaza Timur Khan Yunis. Tim medis pun tengah melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisi kesehatan para tahanan yang dibebaskan tersebut. Rilis ini muncul di saat Gaza tengah menghadapi krisis kemanusiaan yang parah. Jumlah kematian para tahanan Palestina di Israel pun dikabarkan meningkat seiring waktu. Seorang paramedis berusia 44 tahun memberikan kesaksian mengejutkan buntut serangan tentara Israel IDF terhadap Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara. Disebutkan para serdadu Zionis itu melakukan pelanggaran serius terhadap perempuan dan anak-anak gadis di area medis itu.
Kesaksian itu diungkapkan oleh kelompok HAM Euromed Human Rights Monitor baru-baru ini. Dikutip dari Tribun News, seorang paramedis berusia 44 tahun menyatakan bahwa IDF memaksa para perempuan untuk melepas pakaian mereka. Beberapa dari mereka bahkan melaporkan mengalami pelecehan seksual. Dilaporkan, seorang perawat dipaksa untuk melepas celananya. Saat mencoba melawan, perawat itu justru dipukul hingga hidungnya berdarah. IDF juga mengancam akan memaksa perawat tersebut jika tak melakukan perintahnya. Tindakan IDF itu sontak menimbulkan kecaman luas dari berbagai organisasi HAM internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menjalani operasi pengangkatan prostat pada Minggu 29 Desember 2024. Rupanya, operasi ini juga menyebabkan penjadwalan ulang sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu. Pengacara Netanyahu Ahmed Haddad mengajukan permintaan kepada Pengadilan Distrik Yerusalem untuk membatalkan sidang yang kemudian disetujui. Sidang berikutnya pun dijadwalkan akan dilanjutkan pada Senin 6 Januari 2025 mendatang. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya Netanyahu telah memberikan kesaksian dalam persidangan. Diketahui kesaksian itu diutarakan Netanyahu selama 6 hari sejak sidang dimulai pada Selasa 10 Desember 2024. Netanyahu menghadapi sejumlah tuduhan serius termasuk penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang semuanya dibantahnya. Di tengah proses persidangan kasus dugaan korupsi itu, Netanyahu menjalani operasi pengangkatan prostat. Operasi tersebut dilakukan setelah Netanyahu didiagnosis dengan infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh pembesaran prostat jinak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.